Mereka manusia, mereka bisa benar, mereka bisa salah. Yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan ngikuti Imam Syafi'i, ikutilah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mustahil salah. Betul gak? Mustahil salah. Imam Syafi'i bisa salah gak? Bisa salah gak? Bisa. Jangan ikuti Syafi'i. Banyak yang ngangguk nih ya. Lah mulai mabuk ya. Jadi ini termasuk salah satu jurus mereka untuk menjauhkan kita dari para pendahulu, menjauhkan kita dari ulama, membuat kita tidak hormat kepada para ulama. Alhamdulillah wa syukurillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemarin kita menjelaskan tentang pentingnya kehidupan setelah kehidupan dunia, pentingnya kita meyakini adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Walaupun alamnya beda, kita namakan dengan alam kubur atau alam barzakh, tapi perlu adanya kita meyakini bahwa di alam barzakh kita tetap hidup. Jadi di alam barzakh tersebut kita hidup, kita merasakan, kita mendengarkan salam orang-orang yang masih hidup di alam dunia, dan itu sudah kita bacakan hadis-hadis kemarin, di mana baginda Rasulullah bersabda di antaranya, sesungguhnya orang muslim apabila memberikan salam kepada orang yang sudah meninggal dunia, mereka mendengarnya dan membalasnya. Dan Abu Hurairah kemarin menjelaskan kepada seorang temannya pada saat diajak melewati dan melintasi satu kuburan, dia katakan kepada temannya, beri salam kepada kuburan tersebut. Dan yang dimaksud adalah orang yang ada di dalam kuburan itu. Karena kata Abu Hurairah, kalau engkau mengenalnya sewaktu dia hidup di dunia, maka ketahuilah, kata Abu Hurairah, sekarang ia pun mengenalmu pada saat engkau melintasi dan memberikan salam kepadanya. Dan dari hadis-hadis kemarin, kita sudah membuat satu kesimpulan, di mana para ulama mengatakan bahwa dari situ kita tahu semua manusia masih hidup di alam barzakh dengan artian kehidupan yang berbeda dengan kehidupan yang ada di alam nyata. Di mana kemarin sudah kita jelaskan, di alam nyata kita hidup tapi membutuhkan hal-hal. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh buang air. Begitu juga alam dunia ini sempit. Tubuh kita hanya bisa menempati satu ruangan. Tidak bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam waktu yang bersamaan. Ada keterbatasan-keterbatasan di alam dunia, sementara itu semua nanti tidak akan terjadi lagi di alam kubur. Artinya kehidupan di alam kubur itu lebih luas daripada kehidupan alam dunia. Dimana kita di alam dunia dibebani dengan sholat, dibebani dengan puasa, dan hal-hal tersebut sudah diangkat di alam kubur, di alam barzakh. Tidak ada lagi yang namanya taklif, ibadah yang dituntut untuk dilaksanakan. Itu semua sudah ditiadakan di alam barzakh. Jadi ini yang membuat adanya perbedaan antara kehidupan di dunia dan kehidupan di alam barzakh. Nah, namun kita berangkat dari hadis-hadis yang kita baca kemarin, bahwa memang ada perpindahan, memang ada kata-kata meninggal atau mati, tapi hanya berpindah dari satu alam ke alam yang lainnya. Dan dari situ para ulama mengatakan, kalau orang-orang biasa hidup, dan hidup mereka lebih istimewa dari hidup mereka di dunia nyata, karena tadi tidak ada lagi beban-beban, mereka tidak memerlukan makan, maka ketahuilah, kata beliau, orang yang meninggal mati syahid, mereka memiliki kehidupan yang lebih istimewa dari orang biasa. Dan orang yang di atas orang syahid, yaitu para nabi dan kekasih-kekasih Allah, mereka lebih istimewa lagi dari kehidupan orang yang meninggal dalam keadaan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan mengapa kita perlu mengetahui mereka ini hidup dan kita pun hidup, dan di alam kubur itu ada kehidupan, ada hubungan dengan alam dunia. Mereka mendengar apa salam yang disampaikan kepada mereka. Bahkan di dalam satu ayat dinyatakan
fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan wahai Muhammad kepada mereka, i'malu, beramallah kalian. Lakukan apa yang kalian inginkan. Beramal, baik buruk atau baik. Ketahuilah kata Allah, amalan kalian disaksikan oleh Allah, disaksikan oleh Rasulullah, dan disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Nah, berarti apa? Salah satu yang disaksikan oleh orang-orang yang beriman itu, yang artinya yang sudah meninggal dunia, mereka melihat amalan-amalan kita yang masih hidup. Kalau baginda Rasulullah ada hadis khusus. Kalau orang-orang yang beriman secara umum, ayat ini merupakan landasan para ulama mengatakan orang-orang yang beriman itu dilaporkan amalan-amalan orang-orang yang hidup. Baik itu keluarganya atau dia orang yang kenal dengan orang-orang tersebut. Jadi ini merupakan salah satu dalil yang membuktikan bahwa orang-orang yang meninggal selain mendengar salam kita, juga mereka mendapatkan laporan amalan-amalan yang kita lakukan. Baik itu amalan secara global atau secara rinci. Untuk kaifiyah, ya, untuk kaifiyahnya kita tidak tahu. Apakah laporan tersebut secara global saja atau secara rinci, kita nggak tahu. Wallahu alam. Yang penting ayat ini menegaskan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dari kalangan orang yang beriman menerima laporan. Mereka mengetahui. Allah mengatakan wasayarallahu amalakum. Akan melihat amal-amal kalian. Siapa saja? Allah, Rasul, dan orang-orang yang beriman. Nah, ini menunjukkan orang yang meninggal dunia, mereka pun melihat amal-amal kita orang yang masih hidup. Hanya saja kita tidak bisa menentukan apakah mereka melihat semua gerak-gerik kita atau mereka melihat dengan bentuk laporan secara global amalan-amalan kita. Tapi yang jelas mereka masih ada hubungan dengan kita. Kemudian di sini ingin dijelaskan oleh Abuya Maliki bahwa di antara hal yang terjadi di dalam kuburan, para nabi-nabi diberikan keistimewaan. Di mana kita tadi sudah mengetahui bahwa kalau sudah meninggal dunia diangkat beban. Salat, puasa, ibadah yang tadinya wajib sudah tidak ada lagi. Sebagian para wali meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya ibadah-ibadah yang mereka lakukan di dalam dunia bisa mereka lakukan di alam kubur. Ini orang-orang yang sudah merasakan nikmatnya ibadah. Kalau orang-orang seperti kita yang masih berat pada saat melakukan ibadah, kalau ditawarkan, nggak ada eka sholat lagi di kubur. Oh jadilah Ustaz, cukuplah. Inilah pontang panting kami ini di dunia nih. Jadilah sholat 5 waktu itulah berat ah. Jadilah Ustaz, dosa nak diteruskan lagi di kubur, jadilah. Cukuplah. Tapi mereka malah minta dan berdoa kepada Allah agar diberikan keistimewaan. Mereka anggap sholat di alam kubur sebagai keistimewaan. Dan mereka berdoa, ya Allah, sebagian dari para kekasih Allah berdoa, ya Allah, kalau engkau memberikan keistimewaan kepada kekasih-kekasihmu dengan mereka bisa melaksanakan sholat di alam kubur mereka, maka jadikan aku orang yang sholat di dalam kuburanku ya Allah. Dan subhanallah pada saat wali ini dikuburkan, setelah dikuburkan dilihat pada saat sebelum ditutup, dilihat ini si wali sudah melakukan sholat di dalam kuburannya. Hal-hal yang seperti ini kalau kita bilang sama orang-orang, yang jelas kita di sini kan, di sini ini yang mau diluruskan pemahaman-pemahaman orang-orang yang suka mengkafir-kafirkan, yang membid'ah-bid'ahkan, yang tidak menganggap ada hal-hal yang karomah atau hal-hal yang terjadi di luar kebiasaan manusia biasa. Karena kalau kita bicara masalah ini kan hal-hal kalau kita nggak beriman ya nggak bisa. Kalau bicara masih logika, ini semua nggak masuk akal. Mukjizat itu tidak masuk akal. Kalau ada mukjizat yang masuk akal berarti bukan mukjizat. Begitu juga orang yang mewarisi dari Rasulullah kedekatan kepada Allah, mereka juga mewarisi sebagian daripada hal yang terjadi mirip dengan mukjizat.
Makanya kalau kita dengar, ada beberapa di antara mereka mendapatkan karomah namanya. Jadi namanya kalau di para nabi dinamakan mukjizat, tapi untuk para wali-wali dinamakan karomah. Dan karomah ini kalau kita ceritakan sama orang-orang yang suka bid'ah-bid'ah, dia membid'ahkan orang itu, dia bilang, tidak masuk akal. Masa ada orang, dia bilang, jalan di air, atau ada orang bisa melangkah ke Ka'bah, melangkah ke Mekah dalam satu waktu. Zuhur dia sholat di Mekah, asar dia sholat di Mentok. Tidak masuk akal, dia bilang. Ya memang nggak masuk akal. Kalau ini masuk akal justru bukan karomah. Kalau ini masuk akal justru bukan karomah. Dan dulu ada hal-hal yang kita nilai itu tidak masuk akal. Seperti orang melakukan perjalanan dari kota Mekah ke kota Palestina dalam satu malam, sehingga menimbulkan keributan di kota Mekah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini kenapa ribut kota Mekah? Karena nggak masuk akal. Sama, orang-orang kufar Quraisy itu juga, mereka menganggap hal ini tidak masuk akal. Jadi mirip ini sama orang-orang sekarang yang mereka menganggap hal-hal tersebut tidak masuk akal. Nah, ini Nabi ini keluar dari kota Mekah menuju Palestina dalam satu malam. Bahkan tidak ada satu malam. Sebentar sekali Nabi melakukan perjalanan ini. Kalau dilihat, orang kufar Quraisy mengatakan, bagaimana bisa hal yang kami tempuh 3 bulan pulang pergi, kau lakukan dalam satu malam? Waktu itu nggak masuk akal. Sekarang masuk akal nggak? Sekarang malah jadi masuk akal. Bisa pakai pesawat sekarang. Dari Palestina ke kota Mekah mungkin cuman 2 jam, 3 jam paling lama. 2 jam sama macam kita dari sini ke Kalimantan mungkin. Ya nggak? Karena kan jarak Palestina itu mungkin tidak begitu beda jauh dari kita mentok ke Kalimantan. Mekah ke Palestina. Nah ini dulu tidak masuk akal, sekarang masuk akal dengan alat-alat ini, dengan teknologi-teknologi. Nah begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan karomah, di mana kita ini sebenarnya bukan ingin membuat mereka percaya. Kalau mereka tidak percaya, sudahlah, mana kena orang. Tapi kita ingin menanamkan keyakinan yang benar. Karena hal-hal yang kita sampaikan ini bukan dongeng, bukan cerita. Banyak daripada karomah-karomah yang diceritakan di dalam Al-Quran. Sekarang Sayyidah Maryam pada saat beliau mengandung, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan rutop, kurma yang belum matang. Apa perintahnya? Wa huzzi ilaiki bijid'in nakhli tusaqit alaiki rutaban janiyya. Sekarang kalau kita bicara ini hal yang biasa saja, orang yang hamil dalam keadaan lemah, ada rutop atau kurma di atas itu. Kurma itu kalau diguncang jatuh tak kira-kira? Ini bukan pelam guncang. Kita guncang dia jatuh. Ini kurma. Kata Allah, goyang kendak sedikit, akan berjatuhan rutop-rutop tersebut. Yang menggoyangkan adalah perempuan dalam keadaan lemah. Wahuzzi ilaiki, kata Allah, coba kau goyangkan sedikit pohon tersebut. Ngegoyangkan pohon saja nggak sanggup perempuan. Nggak usah perempuan kita yang sehat, ngegoyangkan pohon korma yang kokoh itu, nggak sanggup. Bagaimana mau menjatuhkan buah daripada kurma tersebut? Tapi ini disebutkan di dalam Al-Quran dan merupakan salah satu karomah Sayyidah Maryam. Allah berikan keistimewaan. Dan masih banyak lagi. Sayyidah Maryam ini diceritakan pada saat baru lahir, beliau diasuh oleh Sayyiduna Zakaria. Nabi Zakaria adalah pengasuh Sayyidah Maryam, ibunda Sayyiduna Isa bin Maryam. Pada saat beliau berada di mihrab, dikunci. Nabi Zakaria masuk. Setiap masuk dia lihat, ini misal musim duren. Ini musim duren. Bukan musim matoa misal, atau bukan musim duku.
Ini musim duren, dia masuk ke kamar Sayyidah Maryam, dia lihat musim duren kok banyak buah duku sama matoa. Nanti kalau musim duku sama matoa, dia lihat ada duren di kamar Sayyidah Maryam. Sampai-sampai beliau bertanya, "Anna laki hada?" Nabi ini yang nanya. Kata Nabi ini heran. Ini perempuan dapat dari mana makanan-makanan yang ada di musim panas, dia dapatkan di musim dingin. Makanan yang ada di musim dingin, dia dapatkan di musim panas. Anna laki hada. Ini cerita ada di Quran. Nak percaya, nak percaya, basing jorang lah. Ada di Quran. Anna laki hada. Ini cerita karomah. Tapi kalau jorang menceritakan karomah-karomah para wali-wali, dinye-nye. Jadi kata dia, masa ada orang bisa macam ni? Tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani bisa melihat seperti ini atau bisa melangkahkan kaki ke kota Mekah dalam jangka waktu yang tidak mungkin. Orang ini memang suka ngedongeng, grup-grup Ahlus Sunnah wal Jamaah nih. Orang suka cerita-cerita macam di film-film tuh, orang memang suka. Nah, jadi dibuat seperti apa? Seperti lelucon sama mereka. Padahal hal-hal tersebut tertera di dalam Al-Quran. Nah, seperti misalkan kita buat acara namanya haul. Ada di Kota Mentok, ada haul Habib Hamid bin Abdurrahman Segaf, Habib Syato, Habib Hud bin Muhammad Assegaf. Kita buat haul para habaib-habaib yang dulu punya jasa, yang mereka dulu para ulama, mereka dulu pernah mengajar, pernah berdakwah di Kota Mentok. Kita buat haul, kita buat peringatan supaya ada hubungan antara generasi muda dan generasi dahulu. Supaya kita tahu sejarah dan supaya kita bisa mencontoh. Kan gitu. Hall ini diadakan supaya kita bisa mencontoh. Kalau kita buat hall, apa kata mereka? Tidak cukup ada maulid. Ada pula manakipan. Kan hall itu manakipan, baca manakib. Tidak cukup kata orang. Ada maulid, tidak cukup. Dibuat lagi manakipan. Manakib Syekh Abdul Qadir Jailani, manakib Habib Fulan, manakib Imam Fulan, manakib Kiai Fulan. Jadi lelucon bagi mereka, dan ini mereka anggap bukan hal yang positif. Bahkan kata mereka, kalau mau manakib sahabat dong. Kenapa nggak baca manakib sahabat? Sekarang alasan para ulama kita mengapa memperingati hol-hol orang-orang yang jarak mereka dekat dengan kita. Pertama, kita ini kalau nengok orang lah terlalu jauh, biasa buat alasan. Itu sahabat, wajar lah orang nengok Nabi. Benar tak? Dia orang tuh ketemu sama Nabi, dapat cahaya Nabi, dapat berkah Nabi. Wajar lah orang sholat. Ada yang 2 rakaat baca Al-Quran, ada yang macam-macam qiyamulailnya, sodakohnya. Wajarlah tiap hari ketemu Nabi. Mana kita nak nurut di orang tuh? Nah, untuk itulah dicarikan orang-orang yang dekat dengan kita. Seperti habaib-habaib yang hidup di zaman sebelum kita. Habib Ali Al-Habsyi ada hallnya. Nanti ini di Beruas ada Habib Abdurrahman Balfaqih. Begitu juga di tempat kita ada ziarah Kota Seribu. Ada Habib Hamid Assegaf, ada Habib Syato, yang mereka ini para ulama-ulama yang ibadahnya luar biasa. Pada saat kita mendengar cerita mereka, kita akan membuat satu perbandingan. Oh, jorang ni belum lama, pacak jorang ni beribadah macam ni. Ngapa kita tidak pacak? Akhirnya ada semangat untuk mencontoh. Dari mana mereka ini bisa seperti ini? Oh, ternyata mereka meneladani orang yang ada di atas mereka. Tentunya harus ada rantai terlebih dahulu. Makanya diadakan haul-haul orang yang dekat sama kita. Di antara orang tua kita mungkin ada yang bertemu dengan mereka, yang melihat langsung keseharian mereka. Makanya diperingati agar supaya anak-anak yang baru ini kenal bagaimana keseharian kakek-kakeknya, bagaimana keseharian orang-orang yang berdakwah sebelum mereka, ibadah mereka, berdagang mereka. Ini yang ingin kita sebarkan di masyarakat melalui acara-acara, baik namanya haul, baik namanya manakipan, baik acara namanya Maulid Nabi atau Isra Mi'raj. Terserah acaranya mau apa saja, yang penting intinya kita ingin mengajak masyarakat kembali mencontoh para pendahulu-pendahulu kita. Jadi kan intinya di sini,
Jadi mau baca manakib siapa saja, tak ada urusan. Nah, kalau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah mengatakan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Nabi butuh nggak dibacakan cerita untuk mengokohkan iman? Seorang nabi itu sudah disepakati. Kalau ada orang meyakini iman nabi itu kencang kendur, kafir langsung. Ada orang meyakini macam kita nih, iman kita kan yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Iman nabi, nah, kalau kita mengatakan iman nabi kencang kendur, kafir langsung waktu itu juga. Nabi tidak perlu dimantapkan dengan cerita-cerita untuk menguatkan imannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada umat selanjutnya. Kata Allah, wahai Muhammad, kami ceritakan cerita-cerita tentang nabi-nabi sebelum kamu, linusabbita bihi fuadak, untuk memantapkan hatimu, wahai Muhammad. Jadi kalau nabi saja diceritakan oleh Allah untuk memantapkan dan meneguhkan hati nabi, seorang nabi, lalu bagaimana dengan kita yang bukan nabi? Dengan adanya banyak cerita-cerita para pendahulu-pendahulu kita, orang-orang yang soleh, itu tentu akan menjadi hal yang mengokohkan iman kita, meneguhkan iman kita, dan menjadikan kita manusia yang berhubungan dengan mereka dan ingin mencontoh mereka. Makanya dibuat di dalam majelis taklim ada cerita, ada selain penjelasan-penjelasan ada juga cerita. Mengapa? Karena tujuan tadi. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an banyak menceritakan tentang nabi-nabi terdahulu, dan kata Allah, tujuannya untuk mengokohkan engkau wahai Muhammad. Nah, artinya dengan pembacaan haul, habib, sahabat, ulama, kiai, siapapun dia, kalau dia orang soleh dan dari ceritanya kita bisa mengambil manfaat, mengambil contoh untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita, maka itu semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Allah yang mengajarkan untuk menceritakan orang-orang yang terdahulu agar hati kita mantap, agar hati kita teguh, agar kita bisa mencontoh. Jadi siapa yang pertama kali mengajarkan? Allah yang mengajarkan untuk menceritakan orang-orang yang sebelum kita. Tinggal masalahnya siapa yang ingin kita ceritakan? Orang soleh, para nabi. Orang soleh ini harus sahabat? Ya enggak harus. Tapi kata mereka, baca Abu Bakar As-Siddiq, baca Umar bin Khattab. Ngapa cerita Syekh Abdul Qadir Jailani, kata dia. Ngapa cerita Habib Assegaf? Ngapa cerita Habib Ali Al-Habsyi? Baca tuh Abu Bakar As-Siddiq, dia bilang. Jangan baca-baca yang lain. Nah, ini kan sempitnya wawasan mereka, sehingga mereka mengharuskan sesuatu yang tidak harus. Kan nggak ada keharusan. Kita harus baca sahabat saja. Sahabat kita baca, sahabat kita ceritakan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh menceritakan orang-orang soleh yang lainnya. Nah, jadi di sini kadang-kadang permasalahan ini timbul sebenarnya dari wawasan yang sempit. Mereka tidak mau mengembangkan wawasan tersebut, pengetahuan tersebut, dan hanya ingin mengambil apa yang mereka pahami, bukan apa yang ulama pahami. Dan mereka tidak punya hormat sama ulama. Mereka tidak hormat sama ulama. Mereka mengatakan siapa itu Syafi'i? Siapa itu Ahmad bin Hambal? Siapa itu Abu Hanifah? Siapa itu Imam Malik? Mereka manusia, mereka bisa benar, mereka bisa salah. Yang kita ikuti adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi jangan ngikuti Imam Syafi'i, ikutilah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad mustahil salah. Betul gak? Mustahil salah. Imam Syafi'i bisa salah gak? Bisa salah gak? Bisa. Jangan ikuti Syafi'i. Banyak yang ngangguk nih ya. Lah mulai mabok nih. Jadi ini termasuk salah satu jurus mereka untuk
menjauhkan kita dari para pendahulu, menjauhkan kita dari ulama, membuat kita tidak hormat kepada para ulama. Mereka tidak berkaca sebelum mengatakan demikian. Ini ucapan pernah memang diucapkan oleh para ulama kita, seperti Imam Abu Hanifah. Dia katakan, adapun apa-apa yang datang dari Rasulullah, maka itu di atas kepala saya. Itu di atas kepala saya. Al-Quran, hadis, itu di atas kepala saya. Artinya apa? Nggak usah pakai banyak cincong, amalkan. Adapun yang datang dari para sahabat, maka saya akan melihat terlebih dahulu. Ada hal-hal yang dari para sahabat datang dari hasil ijtihad mereka. Maka itu kata dia, saya akan saring-saring kalau datang dari para sahabat. Adapun yang datang dari para tabi'in setelah sahabat, maka kata Abu Hanifah, mereka itu laki-laki yang memiliki ilmu, saya pun orang laki-laki yang memiliki ilmu. Artinya, sebagaimana mereka juga bisa mengeluarkan hukum, saya juga bisa mengeluarkan hukum. Yang ngomong siapa? Abu Hanifah. Yang belajarnya sudah luar biasa, diakui ilmunya sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ini kalau kita cerita tentang persyaratan menjadi mujtahid mutlak, maka kata para ulama, setelah abad Imam Syafi'i, tidak ditemukan lagi orang yang derajat keilmuannya mencapai derajat mujtahid mutlak. Artinya kalau sudah dikatakan mujtahid mutlak, dia bisa langsung mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Dan itu sangat berat. Jadi setelah ini semua, Abu Hanifah mengatakan hal tadi, mereka berhak mengambil kesimpulan dari hadis dan Quran, saya pun berhak mengambil kesimpulan dari hadis dan Al-Quran. Yang bicara Abu Hanifah. Dicontoh sama orang-orang sekarang ini. Oh, kalau Imam Syafi'i itu manusia biasa, bisa benar dan salah. Dia bisa mengambil kesimpulan, menarik kesimpulan dari Al-Quran dan hadis. Saya juga bisa mengambil kesimpulan dari Al-Quran dan hadis. Dia manusia, saya manusia. Dia makan nasi, saya makan nasi. Padahal Imam Syafi'i belum tentu makan nasi. Inilah letak kesalahan mereka pada saat mereka menyamakan level mereka dengan imam-imam yang 4. Karena jauh sekali antara orang-orang sekarang yang belajar, yang ini kita bercakap yang belajar, macam mana yang tidak belajar, yang cuma mengandalkan terjemahan. Yang mengandalkan terjemahan maka mustahil bisa dikategorikan sebagai mujtahid mutlak. Karena persyaratan pertama mujtahid mutlak, ilmu bahasa Arab dengan cabang-cabangnya harus di luar kepala. Nah, kalau orang ini tadi memang benar-benar di luar kepala. Memang benar-benar di luar kepala. Sehingga tidak ada satupun kata bahasa Arab yang mereka hafal. Jadi inilah penyakit-penyakit orang zaman sekarang.